Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsih dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKPR 1 yaitu Saudari Wahyu, Saudari Oktaria, Saudari Dewi Saraswati. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan dan pelayanan kasih. Warga jemaat bisa mengambil amplop di meja amplop. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Warta yang kedua, mulai bulan Januari tahun 2024, Majelis telah membuat jadwal untuk pelayanan kolektan, multimedia, song leader, dan petugas penerima tamu. Jadwal ini akan melibatkan Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat sebagai petugas. Jadwal ini dibuat untuk memberikan peran pelayanan kepada jemaat, serta diharapkan mampu meningkatkan rasa semangat dan cinta pada Tuhan dan gereja. Jadwal ini bisa warga jemaat buka di grup WA GKJTU Bendosari. Bagi warga jemaat yang belum bergabung di grup bisa menghubungi majelis yaitu Penatua Yosua atau Penatua Gideon supaya bisa dimasukkan di grup. Dan untuk jadwal ini juga akan diwartakan di Warta Jemaat Minggu. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, Natal DKGS, yaitu yang pertama, Natal Anak Sekota Salatiga akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, tempat GBI Battle Area Salatiga, waktu pukul 15 atau jam 3 sore. Target peserta 1.200 orang. Pembicara yaitu Felicia Irawati MAMTH dari STT Beria Salatiga. Warta yang keempat yaitu ibadah perayaan Natal seksi pelayanan kategorial pemuda remaja atau SPKPR GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 waktu jam 16.30 atau jam setengah 5 sore, tempat gedung gereja. Pelayan firman yaitu Penatua Yosua Ivan Pradana. Dimohon kehadiran dari pemuda remaja dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Untuk warta yang kelima yaitu ibadah minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan pujian kidung Pasamuan Jati. Untuk petugas kolektan yaitu saya ulangi, ibadah minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan pujian kidung Pasaman Jawi. Petugas kolektan yaitu tim SPKP 1 yaitu Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Kusni dan Ibu Arina Ririn. Untuk song leader tim song leader 2 yaitu Saudara Janti, Saudara Arti, Saudari Dea Natalia. Penerima tamu yaitu tim penerima tamu 1 Diaken Sri Martini, Diaken Krisyanto dan Diaken Sri Rahayu. Untuk multimedia atau LCD yaitu Saudari Herli. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan saat teduh yaitu mempersiapkan untuk kebaktian pada hari Minggu Raya ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa, saya hantarkan. Terima kasih ya Bapak, jika Engkau telah berkenan mengantarkan kami sampai tempat ibadah yang kudus ini Tuhan. Untuk bersama-sama kami akan melakukan ibadah Minggu Raya pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati kami semua yang
akan memimpin dalam ibadah ini semua petugas, sehingga kebaktian pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami juga jemaat yang akan mendengarkan dan memuji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan, semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan ya Tuhan, semua petugas jemaat yang akan mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja. Kami menyerahkan doa yang tiada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka, yaitu dari PKJ nomor 13, Kita Masuk Rumahnya. Berkatalah demikian. Pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan mendengarkan sabda mula yang terambil di dalam kitab Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikian sabda mula membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita puji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 1, bait 1, 2, dan 3. 1 dan 2.
kembali apa yang dinyatakan oleh Yesus dan itu nyata dalam hidup kita, yaitu hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang mengasihi kami, memelihara kami oleh karena kami adalah ciptaan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, menyertai kami dan menolong kami melalui kehidupan kami yang penuh dengan kasih dan sayang, penuh dengan pengampunan, bahkan penuh dengan pengorbanan. Kami mohon ya Tuhan, bila sampai saat ini di dalam ibadah kami di rumah-Mu, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Seusai ibadah ini, sungguh nyata kami dimampukan untuk melakukan kasih ini dengan sempurna. Kami mohon kiranya Tuhan mengiring langkah kami, karena kami hendak memuji, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Dengan demikian setiap ibadah ini Engkau saja yang mengundang dan Engkau juga yang akan memberikan kepada kami segala puji dan kemuliaan agar hidup kami sungguh menjadi anak-anak Allah yang menyatakan terang dan kasih yang nyata. Kami menjadi garam bagi dunia ini dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kiranya anugerah Tuhan ini berlaku atas kita semua dan kita melakukannya di tahun yang baru ini dengan penuh syukur dan pujian. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, baitnya yang pertama dan kedua. Pujian kita, kiranya Tuhan menyertai kita pada waktunya. Di dalam petunjuk hidup baru adalah setiap orang dalam menerima anugerahnya. Roma 9 ayatnya yang ke-20 mengajarkan bagi kita untuk menyadari betapa baiknya Tuhan menyertai dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Di dalam Roma 9 ayatnya yang ke-20 mengajarkan kita dalam kehidupan yang baru dengan bertanya demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama nanti masuk dalam pelayanan khotbah. Dan petunjuk hidup baru ini akan menjadi bagian menjawab apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memasuki dan melangkah dalam kehidupan yang baru di tahun yang baru, dan biarlah kita semua menjadi umat Tuhan yang dibaharui dan menjadi berkat bagi setiap orang dan bahkan bagi alam semesta. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang 11 sampai 18. Kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu, membaca dan melakukan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, karena demikianlah kami bersama-sama dalam ibadah ini. Mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami dimampukan. Dalam firman-Mu kami disegarkan dan dikuatkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Samuel, dari kitab Samuel, pasalnya yang 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian
firman Tuhan. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, perkenankan saya akan menyampaikan firman Tuhan ini melalui renungan bersama. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini untuk bertanya, siapakah kita sekarang atau aku sekarang? Pelayan Tuhankah atau pelawan Tuhan? Pelayan Tuhankah atau pelawan Tuhan? 1 Samuel 2 ayat 18-18 mengajarkan kita. Oleh karena itu saya mengambil ayatnya yang ke-11 dan 12. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bila kita membaca Alkitab 1 Samuel ini, khususnya dalam bacaan kita hari ini, yang kita baca mengalami kekrisisan untuk melihat satu bacaan secara menyeluruh. Pasti menemukan sesuatu dalam susunan atau penulisan dalam 1 Samuel 2 ini mengalami satu dilema, dan itu saya membacanya demikian. Nah, saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah di dalam hidup kita sama seperti bacaan pada pagi hari ini? Apakah kita akan menjadi pelayan Tuhan ataukah kita menjadi pelawan Tuhan? Bedanya di mana? Tentu jauh. Pelayan melayani, pelawan tentu akan melawan, mengadakan dan melakukan hal-hal yang bertentangan, kontroversi dan sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara, disinilah kita akan mengalami dan harus membaca secara kritis atau secara jeli.
Dan saya akan mengantar Bapak Ibu tidak usah susah-susah untuk membaca kembali, tetapi sebenarnya membaca di dalam 1 Samuel pasal 2 ini terjadi dua pandangan atau gambaran di mana kita diajarkan dalam hidup ini. Apakah kita seperti Samuel ataukah seperti anak-anak Eli? Nah, di sini pada bagian pertama membahas nyanyian Hana. Sebenarnya nyanyian itu disusul dengan deskripsi kehidupan di mana Samuel kecil yang masih kanak-kanak itu, bahwa diceritakan dengan pendek saja, tidak panjang, hanya menjadi pelayan Tuhan. Itu saja ceritanya yang di awal dalam ayat 11. Bagus kan? Kita diajak untuk melihat bahwa Samuel masih anak-anak menjadi pelayan Tuhan. Segera sesudahnya dalam satu ayat berikutnya, narasi berpindah ke kisah anak-anak Eli. Langsung saja penulis itu menulis bahwa anak-anak Eli itu dengan istilah yang sangat keras. Ditulisnya Dursila. Sulit untuk mendeskripsikan Dursila itu apa. Dursila di sini adalah menentang, melawan, dan melakukan hal-hal yang kurang berkenan bagi kehidupan iman orang-orang yang di dalam Tuhan. Disertai dengan penjelasan yang dimaksud Dursila itu apa dan cerita kedursilaan mereka seperti apa. Jadi Dursila ditulis di sini adalah istilah untuk sebuah pelayanan kepada Tuhan. Satu pelayan tapi satu pelawan, dan yang disebut di sini anak-anak Eli itu Dursila, pelawan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan mengasihinya, disinilah kecerdasan penulis kitab Samuel. Ia sengaja mendampingkan kedua kisah tersebut di awal untuk memberikan sesuatu yang kontras, yang bertentangan kepada kita semua, kepada pembacanya yang kemudian bahkan sampai kapanpun bacaan ini tentang dua macam kehidupan. Sederhananya saja begini, kehidupan yang melayani Tuhan atau kehidupan yang melawan Tuhan. Samuel adalah sosok yang melayani Tuhan. Sebaliknya, anak-anak Eli yang bernama Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Pelayan Tuhan, pelawan Tuhan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang perbandingan dua macam orang tersebut, ya, dua macam di sini adalah Samuel, Hofni, dan Pinehas. Pertama, Samuel masih muda, tetapi sudah hidup dalam takut dan melayani Tuhan. Masih kanak-kanak, sudah takut kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Sebaliknya, kedua anak Lewi sudah dewasa, tetapi malah hidup melawan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Samuel sebenarnya bukan siapa-siapa dalam arti dari suku biasa, dan dia dari orang tua yang biasa-biasa saja. Bukan tokoh di desanya atau di kampungnya, bahkan di kota, tidak. Samuel anak dari keluarga biasa-biasa saja. Tetapi anak-anak Eli adalah keturunan suku Lewi, suku istimewa. Ayahnya imam dan mereka pun imam. Jabatan yang disegani pada waktu itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, secara ilmu agama, anak-anak Eli pasti lebih menguasainya karena mereka telah belajar dari ayahnya, menguasai tentang tugas-tugas keimaman, karena mereka sejak kecil bersama dengan ayahnya. Sedangkan Samuel
Dia masih anak-anak, dia masih sangat muda, masih muda belia kan, baru belajar sedikit. Namun pengetahuannya banyak, tidak menjamin bahwa kehidupannya masing-masing menjadi benar. Kita melihat Samuel, walaupun pengetahuannya sedikit tentang pelayan Tuhan atau melayani Tuhan, dia melakukan. Sedangkan anak-anak Eli dari kecil seperti Samuel, dia sudah tahu apa yang menjadi tugas dari seorang imam. Karena ayahnya harusnya mengajarkan itu, mendidik itu. Pengetahuannya pun harusnya ketika ia dewasa sama seperti ayahnya. Tapi kehidupan itu tidak dilakukan oleh Hofni dan Pinehas dengan baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kekontrasan ini atau dari hal yang bertentangan ini? Apa? Kita akan menghadapi tahun 2024 dan kita sudah masuk di dalamnya. Ketika saya berkhotbah di minggu pertama di GKJTU Jemaat Banaran, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang hadir di sebelah itu, saya mengajak untuk tarik nafas bersama-sama. Tarik nafas dan kemudian dibuang. Apa yang dirasakan ketika membuang nafasnya? Mereka bilang biasa saja. Coba sekali lagi diulang dan kemudian dilepaskan. Saya tidak mau minta di sini karena Bapak Ibu sudah semuanya melakukan. Pertanyaannya adalah, ketika yang ketiga saya katakan, ayo kita tarik nafas bareng dan kemudian kita buang dengan keluar dengan suara supaya saya tahu Bapak Ibu mengeluarkannya itu dengan nada apa. Mereka tertawa. Jadi nadanya itu tertawa. Jadi ada yang tertawa. Bahkan ada yang tidak melakukan itu, tidak apa-apa. Yang mau saya katakan adalah ketika kita menghela nafas, menarik dan kemudian menghembuskan, arti menghembuskan itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Kalau kita capek, gitu ya. Kalau kita marah, menghembuskan nafasnya bagaimana? Masing-masing punya cara. Nah oleh karena itu saya ketika yang ketiga dihembuskan, coba didengar suaranya itu seperti apa. Ada yang keluar dengan lelah, ada yang keluar dengan marah, ada yang keluar dengan puas, ada yang keluar dengan bangga, ada, dan semua ternyata ada. Nah Bapak Ibu dan Saudara, yang saya mau ajak adalah Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat sekarang untuk minggu yang kedua saya bawa di KJTU Jemaat Berdosari ini, belajar melihat apakah kita akan menjadi pelayan Tuhan di tahun ini, tahun 2024, ataukah kita menjadi pelawan Tuhan. Bukan pahlawan loh ya, pelawan yang menentang apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita belajar dan diingatkan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini yang begitu kritis ditulis oleh penulisnya mengajarkan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kekontrasan ini, dari Samuel, Hofni dan Pinehas, anak orang biasa ya, dan dia melayani Tuhan dengan takut dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia melakukan dengan sedikit pengetahuan, tapi dia melakukan dengan sungguh. Sementara Hofni dan Pinehas adalah keturunan imam, dia harusnya adalah seorang imam sejak kecil, dan dia melakukan hal-hal yang baik dan benar oleh ayahnya, didikan ayahnya yang begitu dihormati, disegani, bahkan terhormat. Di sini kita tahu, sebut saja di sini yaitu imam. Kita melihat ada iman, warisan, tidak menjamin kehidupan yang benar. Iman, warisan, tidak menjamin kehidupan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah lama menjadi orang Kristen. Apakah kita juga mendidik keluarga kita dengan iman Kristen? Sehingga keturunan kita menjadi orang Kristen, agamanya Kristen, melakukan hal-hal yang Kristen, Kristiani. Mari kita lihat. Hofni dan Pinehas adalah keturunan imam dan menguasai ilmu agama. Akan tetapi
mereka tidak merawat warisan iman tersebut, sehingga iman mereka menjadi liar dan busuk. Kita kunci. Hal serupa pun terjadi pada masa kini. Betapa banyak anak-anak dari orang tua atau nenek moyang mereka adalah Kristen yang baik, dan ternyata kehidupannya jauh dari Tuhan. Dan jauhnya dari Tuhan itu diturunkan dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengajari putra-putrinya iman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan sebagai anak untuk merawat warisan iman dalam kehidupan pribadi. Di atas mimbar ini kita belajar bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari di tahun 2024 ini kita belajar mengingat Samuel, Hofni, dan Pinehas. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, saya dan kita semua di sini belajar. Jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang menjadi pelawan Tuhan, melainkan mari kita siapkan pribadi kita, anak-anak kita, siapapun di dalam keluarga kita, keluarga besar dalam masyarakat kita, sebagai iman Kristen yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan sampai iman yang kita wariskan kepada keturunan kita itu menjadi rusak dan jauh dari kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu sekarang ini, apa warisan iman yang telah saudara turunkan kepada anak cucu? Biarlah terlihat di tahun 2024 ini mulai kita tata kembali. Apakah saudara sudah mengajari mereka dengan sungguh-sungguh? Bagaimana cara saudara merawat warisan iman sebagai orang tua atau kita sebagai yang dewasa? Kita telah memberikan didikan kepada anak-anak kita. Kita sudah setia kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan memahami tahun 2024 kita tata kembali kehidupan yang membawa kepada sukacita, yaitu menjadi pelayan Tuhan, bukan melawan atau pelawan Tuhan. Marilah kita masing-masing merawat iman yang telah kita terima dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, baik yang jauh maupun yang dekat. Kita menjadi lebih baik, bukan menjadikan anak atau keturunan menjadi dursila, pelawan Tuhan yang tidak mengindahkan Tuhan, melainkan menjadikan pelayan Tuhan dan bukan pelawan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sepanjang tahun 2024 ini, dan kita mulai dengan memahami bahwa iman yang Tuhan berikan harus menjadi dan mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang telah Tuhan tetapkan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan oleh karena firman yang boleh ada di dalam kehidupan kami pada hari ini dan saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan orang yang diberkati oleh Tuhan untuk mengingatkan kami tentang masa lalu dalam firman-Mu. Dalam kitab Samuel telah mengajarkan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk lebih bersungguh-sungguh kembali memelihara apa yang menjadi warisan iman kami kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami, keturunan kami, anak cucu, dan seterusnya. Ajarkanlah kami untuk mengerti dan mau terus belajar dengan sungguh-sungguh untuk merawat warisan iman dari orang tua kami dan merawat iman untuk keturunan kami. Berkatilah sidang jemaat-Mu, di mana kami boleh mengerti dan tahu bahwa hidup yang berkenan bagi Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kecil atau besar, menjadi tantangan agar kami kuat
dan berani menghadapi kehidupan ini. Tolonglah kami dan jauhkan kami untuk kehidupan yang memunculkan kedursilaan kami. Janganlah kami menjadi pelawan Tuhan, melainkan kami dimampukan untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tolonglah kami dan dengarkan doa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk syafaat pada saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Mereka yang sakit, yang lemah, bahkan berkekurangan. Kami mohon Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan agar yang sakit segera disembuhkan. Dan ketika sembuh masih lemah dalam fisiknya, Tuhan beri kekuatan, waktu istirahat yang cukup. Dan Tuhan menolong orang-orang di sekelilingnya untuk sabar dan menghadirkan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Berikan kepada kami penghiburan dan kekuatan, agar kami dapat bersabar dan kami dimampukan untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami memperoleh ikatan keselamatan dan pertolongan yang khusus oleh karena Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua. Berkatilah sidang jemaat-Mu dan orang-orang yang boleh mampir dalam persekutuan gereja-Mu di GKJTU Bendosari ini. Jadikanlah kami semua berkat untuk menyatakan segala puji dan kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang menjadi kepentingan kami, patahkanlah untuk menjadi bagian untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga bukan keinginan dan pikiran kami untuk kepentingan diri, melainkan semuanya itu untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi gereja-Mu dimanapun kami menyatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan juga menolong dalam setiap doa-doa pada setiap hari dan setiap saat dalam pergumulan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan kami masing-masing selagi kami boleh menyatakan syukur kami atas bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada tahun ini bahkan di Januari dan Februari ini mempersiapkan diri untuk menyatakan segala syukur kami. Siapapun Bapak di dalam kehidupan kami boleh menyatakan, kami boleh melakukan apa yang terbaik untuk mendukung pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan menuntun dan menolong mereka di dalam menjalankan tugas mewujudkan kebaikan bagi seluruh rakyat dan bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintahan dan rakyat Indonesia dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 ini. Kiranya Engkau saja yang mempersiapkan orang-orang yang dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan ketekunan, kerajinan, dan kemampuan, dan juga kebijaksanaan. Siapapun di antara di mana dicalonkan Bapak Ganjar Mahfud, Bapak Prabowo Gibran, maupun Bapak Anies Muhaimin yang terpilih sebagai pemimpin baru nanti, pastilah sudah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kami semua untuk memberikan diri kami terlibat dalam mewujudkan damai sejahtera di bumi bagi seluruh ciptaan-Mu di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Dengan demikian kami boleh berpartisipasi untuk mewujudkan bagian dari rancangan Tuhan, bahwa negeri kami adalah negeri yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan kami sehari-hari dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam menapaki dan melampauinya bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Kami serahkan Bapak Ibu Majelis, kami serahkan para fungsionaris, jemaat, fungsionaris yang ada di Klasis Bendosari dan juga di Sinode GKJTU. Kiranya semuanya Tuhan berkati dan kami dapat melakukan yang terbaik
untuk menyatakan segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan untuk tahun 2024 ini. Demikian ya Tuhan, kami boleh berdoa di dalam penyertaan dan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 426, bait 1 dan 2. Bersama dengan seluruh umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri memperbaharui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Kemudian kita akan sambut dalam pujian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 2. Mari kita bersama dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sampai
kita mempersembahkan syukur kita pada hari Minggu ini didasarkan pada firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 9 dan 10. Demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita kumpulkan persembahan syukur ini dengan pujian Kidung Jemaat 365B bait 1 dan seterusnya. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami. Kami memberikan persembahan kepadamu dari sebagian kecil berkat-Mu yang kami terima. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi setiap pelayan kami di tempat ini, ya Bapa. Kiranya Bapa juga menyertai kami, ibu-ibu majelis yang mengelola uang persembahan ini, ya Bapa. Kiranya kami dapat mengelola dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Bapa yang di surga, ajari kami pula untuk senantiasa mempersembahkan tubuh jiwa kami bagi kemuliaan-Mu, ya Bapa. Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat tetaplah dalam ibadah setiap hari di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena demikianlah iman itu harus dirawat dan dibagikan serta diteguhkan setiap hari. Tetaplah setia kepada Tuhan dan lakukanlah setiap kehendak Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Dan mari kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 2.
Pak Dan. Jemput makan goreng. Terkait masa tuh. Ayo Bang Daniel. Ayo. Iya. Mas. Kulai mami. Kulai mami. Pensiun ini. Gimana mau tahu Super ke? Om, tutup saya Om. Oh iya, Mas tuh ya, Mas gitu. Nah Om kan tua. Oh ya terlalu kan ya. Oke. Sampun. Sudah, Bang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Nah sudah kita closing bersama Bapak Krisyanto. Matur nuwun Bapak Ibu Saudara semua yang sudah beribadah secara online melalui Facebook dan nantinya juga dapat menyaksikan secara delay atau apa namanya siaran YouTube kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan 21 Januari tahun 2024 dengan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudriono. Demikian yang dapat kami wartakan. Gusti Yesus berkati. keluaran mandi. Iki Mbak Anyar